haplogrup J, dan presisi lagi J1, dan presisi lagi ternyata memang keturunan dari Bani Ismail bin Nabi Ibrahim. Maka perkenankan kami untuk memanggil panjenengan semua sebagai Sayyid, sebagai tuan-tuan yang asli dari ras Arabiah yang ada di Nusantara ini. Karena apa? Lah, datuknya panjenengan memang benar-benar keturunan nabi-nabi yang ada di Al-Quran, kitab suci yang kita yakini bersama kebenaran dan kesuciannya. Kami Zubaidi ini pantas dipanggil dengan sebutan Sayyid. Menurut saya pribadi, nggak usah. Lebih baik sebut dengan nama kami saja. Itu yang pertama. Nah, yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan wawancara ya dari klan Zubaidi yang digadang-gadang sebagai pemilik haplogrup J1 ya, yaitu garis lurus dari garis laki-laki ke haplogrupnya Nabi Ismail alaihissalam, lalu nyambung kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, saudara sekalian. Jadi ini adalah klan yang paling dekat daripada haplogrup Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa kita bilang daripada haplogrupnya Nabi, bisa dibilang keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada hal yang menarik yang dari pengakuan-pengakuan mereka, saudara sekalian, yang jauh berbeda daripada apa yang diakui dan apa ajaran daripada klan Ba'alwi ya, saudara sekalian. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Itu untuk klan Zubaidi sendiri itu bisa didata ada? Berapa jumlah ini kira-kira anggota keluarga yang ada di Indonesia itu? Untuk Indonesia kita nggak bisa detek, Pak. Tapi kalau untuk Kota Medan mungkin apa bisa menjelaskan jumlah keluarga Zubaidi. Nah, Ya, kalau untuk di Medan, Mas Lutfi, Prof. Sugeng, yang lebih kurang ada 300-an jemaah Zubaidi kakak yang ada di Kota Medan. Yang semuanya memang yang memang semuanya di bawah perkumpulan Zubaidi Kota Medan. Dan kebetulan memang masih saya yang diamanahkan sebagai ketuanya begitu. Lebih kurang 300-an kakak lah. Dan itu belum, itu semua berbaur ya, ada yang bercampur dengan pribumi, ada yang Zubaidi dengan Zubaidi, ada yang Zubaidi dengan marga Arab yang lain begitu. Paternal maupun maternal lagi, kalau saya boleh bertanya gitu ya. Ya gini, jadi kan yang terindikasi sebagai keturunan Nabi Ismail atau Ismail itu kan bukan cuma hanya dari klan Zubaidi, tapi ada beberapa klan lain kan seperti Baswedan, Bajamal dan lain-lain. Itu apakah dari klan Zubaidi juga mengadakan kontak atau korespondensi gitu dengan klan-klan yang lain yang di Indonesia seperti dari klan Bajamal atau dari Baswedan gitu? Nah, kalau korespondensi sejauh ini kami hanya baru kemarin itu saya pribadi karena salah satu saya yang sudah ikut tes DNA yang kemudian hasilnya terkonfirmasi J1 JM267. Nah, kita baru berkorespondensi dengan salah seorang marga Akatiri dari Malang ya, Han ya. Nah, dari Malang yang memang haplogrupnya pun juga sama J1. Nah, enggak J1, J2. J2. Nah, baru itu. Nah, untuk yang lainnya Mas Fatul seperti Baswedan, kemudian tadi yang Mas Fatul sebutkan kita belum ada korespondensi, tapi insya Allah ke depan kita juga mau saling bertukar informasi lah. Bagaimana tentang langkah-langkah selanjutnya dengan orang-orang yang memang sudah haplogrupnya memang sudah J1. Begitu Mas Fatul. Ya, baik. Terima kasih. Ini biar diskusinya lebih Bapak lebih hidup. Ini saya berikan kesempatan aja ya kepada Pak Sugeng atau KRT Fakih. Assalamualaikum, KRT Fakih dan Mas Lutfi. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan dengan Mas Afan atau Mas Farhan Al-Zubaidi. Monggo, silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dulu ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, Pak. Baik, terima kasih banyak. Yang pertama, salam hormat dan salam cinta kami dari keluarga Keraton Mataram Islam kepada saudara-saudaraku dari klan Az-Zubaidi Al-Ismaili yang telah dengan penuh menggembirakan mau maju untuk tes DNA untuk membuktikan kebenaran catatan silsilah keluarganya dan dikomparasikan dengan keabsahan sains dan ilmu pengetahuan terkini melalui uji genetik tes Y-DNA. Dan alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, ternyata memang keluarga Az-Zubaidi Arab 100%. Terkonfirmasi sebagai haplogrup J dan presisi lagi J1 dan presisi lagi ternyata memang keturunan dari Bani Ismail bin Nabi Ibrahim. Maka perkenankan kami untuk memanggil panjenengan semua sebagai Sayyid, sebagai tuan-tuan yang asli dari ras Arabiah yang ada di Nusantara ini. Karena apa? Lah, datuknya panjenengan memang benar-benar keturunan nabi-nabi yang ada di Al-Quran, kitab suci yang kita yakini bersama kebenaran dan kesuciannya. Terima kasih dan salam hormat, salam cinta kami semua kepada keluarga Az-Zubaidi yang menjadi pelopor, yang menjadi tauladan di dalam pelurusan nasab di Nusantara ini. Itu yang pertama. Yang kedua, pada hakikatnya kita semua terdiri dari campuran ras di dalam leluhur kita. Kita memiliki 2 orang ayah ibu, 4 orang kakek nenek, 8 orang mbah buyut, 16 orang cangga, dan seterusnya. Yang bisa jadi di masa lalu terjadi persilangan, terjadi pernikahan silang baik di antara keluarga kita maupun dengan ras-ras lain yang berimigrasi atau bercampur di Nusantara. Jadi seperti itu. Tetapi untuk urusan keluarga Az-Zubaidi ini, kami menyampaikan rasa hormat dan apresiasi berdasarkan Y-DNA atau keturunan lurus laki-laki keluarga Az-Zubaidi terkonfirmasi memang sebagai orang Arab, keturunan Arab, dan keturunan Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim. Kenapa kok kemudian tes DNA dari keluarga Az-Zubaidi maupun keluarga klan Arab yang lain ini penting bagi kita seluruh warga bangsa Nusantara? Karena kita menghadapi persoalan yang sama. Kita menghadapi narasi polemik yang sekarang bukan hanya menjadi isu lokal, tapi sudah mendunia, menjadi trending topik paling banyak dibicarakan di Asia Tenggara. Paling juga menjadi pembicaraan di antara kabilah-kabilah Arab, bukan hanya ada di Indonesia, tapi juga di nakib-nakib seluruh dunia. Karena catatan dan begitu globalnya mudahnya untuk mengakses informasi, dan kita melakukan korespondensi dengan nakib-nakib dunia terkait keluarga Hashimiyun. Artinya apa? Artinya bahwa kita di Nusantara menghadapi suatu isu yang sama, yaitu mengancam kebinekaan, mengancam kesetaraan, dan kita melawan yang namanya rasisme. Bahwa sebenarnya di antara semua suku bangsa Nusantara harus berdiri di posisi yang sama, sejajar, setara. Semua punya hak hukum, punya hak politik, punya hak ekonomi, punya hak budaya yang sama untuk kemudian saling berinteraksi sebagai saudara keluarga besar warga bangsa Nusantara. Apakah nenek moyangnya telah mendiami ribuan tahun lamanya atau baru berapa ratus tahun silam? Semua sama, setara di hadapan Bhinneka Tunggal Ika. Cuma kemudian ada sekelompok golongan, ada sekelompok ras yang merasa dirinya paling mulia, paling tinggi, kemudian melakukan narasi-narasi yang jelas, terekam, bisa dibuktikan
merasa dirinya paling mulia, paling unggul, paling suci dengan membawa darah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya kemudian seseorang mengaku keturunan siapapun, tapi dia tidak menegasikan, merendahkan, dia tidak melakukan diskriminasi ras, maka boleh-boleh saja. Kita tidak akan capek-capek, tidak akan perlu untuk suudon, berburuk sangka, menyatakan nasabnya palsu atau tidak. Tetapi ketika kemudian kebebasan mengaku sebagai keturunan siapapun itu ternyata menyinggung yang lain, maka wajib untuk dipertanyakan. Apalagi mengaku sebagai keturunan mulia dari baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang sialnya kelompok ini, saya sebut ya, kelompok Ba'alwi dari Alwi bin Ubaidillah bin siapa entah, wallahu alam, kata Mas Sugeng sampai sekarang Ubaidillah belum jelas haplogrupnya atau itunya apa namanya genetiknya dari mana, keturunan siapa, tapi dicantolkan ke seorang sayyid yang katanya hijrah ke Yaman. Artinya karena dia mengaku garis lurus laki-laki ke mana ke garis laki-laki ke Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib bin Abu Thalib bin Abdul Muthalib, maka wajib dia sesuai dengan pemetaan yang berbasis ilmiah, berbasis ilmu pengetahuan, juga berbasis terhadap statistik komparasi keluarga-keluarga besar keturunan Ibrahim yang lain, baik dari Bani Kohen, keturunan Ishak, keturunan juga dari Ismail yang lain, Bani Quraisy, Bani Saud yang juga keturunan dari apa namanya keluarga besar Arab di sana, juga keturunan dari keluarga besar Uni Emirat Arab, maka wajib dia berhaplogrup J1. Begitu. Nah, sesuai dengan pemetaan dan komparasi yang telah dilakukan, maka dia juga wajib memiliki kode L859 sebagai bagian dari suku Quraisy. Dia juga wajib untuk memiliki kodenya Sayyidina Ali, FGC 10500. Dan wajib pula dia memiliki kodenya Ibrahim, Ismail dan Ibrahim sebagaimana keluarga Az-Zubaidi yang sekarang telah melakukan tes genetik DNA. Namun nyatanya, faktanya, ironisnya, sialnya, dan semoga kesialan ini tidak berujung kepada mereka semakin arogan, tapi berujung kepada keberuntungan. Mereka menyadari dan mereka menghentikan narasi-narasi sesatnya yang anti ilmu pengetahuan, yang anti sejarah, yang anti kaidah nasab, bahwa mereka sebenar-benarnya bukan keturunan dari orang Arab, apalagi Ibrahim, apalagi Bani Hashim, karena mereka secara YDNA ternyata haplogrup G, dan itu jelas mutasi dari Kaukasia, bukan dari orang Arab. Nah, jadi terima kasih kepada keluarga Az-Zubaidi. Apresiasi yang kami sampaikan setinggi-tingginya. Saya jelek-jelek begini adalah pejabat resmi dari Keraton Mataram Islam, dari salah satu Keraton Mataram Islam, dan juga terah dari salah satu yang lain Keraton Mataram Islam. Artinya kami mohon izin, kami yang hina-dina ini mewakili dari entitas Keraton Mataram Islam yang sebenarnya tidak pantas kami mewakilinya, tetapi dengan ini kami memberanikan bahwa kami dari Keraton Mataram Islam menyampaikan apresiasi dan terima kasih, membuktikan bahwa masih banyak non sewu imigran yang berhati baik, imigran yang ingin menyatu bersama kami sebagai keluarga besar warga bangsa Nusantara yang setara, dan membuktikan bahwa dirinya memang sebenar-benarnya orang Arab dan keturunan dari Nabi yang mulia Ismail bin Nabi Ibrahim. Terima kasih, dan semoga ini akan membawa pencerahan baru, membawa gelora semangat baru bagi seluruh keluarga Arab yang lain untuk kemudian istilahnya bergabung, bernarasi bersama kami untuk melawan rasisme, untuk melawan supremasi ras yang kebetulan ternyata palsu, yang ingin digelorakan, yang ingin diglorifikasi,
yang ingin diframingkan dengan jahat oleh sekelompok orang yang ternyata baik secara kajian pustaka, sejarah, dan genetika, bukan hanya dia gagal sebagai keturunan Sayyidina Hasan maupun Sayyidina Husain ibni Ali, tetapi dia juga mutlak gagal demi ilmu pengetahuan sebagai keturunan orang Arab. Dan ini yang harus menjadi perhatian bersama. Ke depan kita berharap semoga ketauladanan dari keluarga Az-Zubaidi ini menjadi legenda yang tercatat sebagai bagian dari kebesaran jiwa keturunan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim yang ternyata ada di Nusantara ini, yang terbukti ada keturunan lurus laki-lakinya. Dan ini membahagiakan kami bahwa kami melaksanakan ritual sebagai orang Muslim berkorban tiap tahun ya. Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail itu menjadi suatu ketauladanan besar bahwa cinta dan pengorbanan kepada Tuhan, kepada Allah itu dicontohkan oleh Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Bukan hanya mengorbankan harta atau kemudian jarak atau tempat tinggal atau harus berimigrasi, tapi siap untuk mengorbankan jiwanya demi Tuhan. Dan ini luar biasa. Anda patut untuk menjadi keturunan Ismail dan keturunan Nabi Ibrahim. Salam hormat. Terima kasih banyak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun, matur sembah nuwun. Baik, sampun. Baik, sekarang kita ke Pak Sugeng ya. Monggo Pak Sugeng, mungkin ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan kepada Mas Afwan atau Mas Farhan, monggo. Saya nerangkan dulu ke teman-teman ya. Silsilah menurut ilmu genetikanya Bani Zubaidi. Bani Zubaidi ini kalau di Indonesia kerabatnya itu adalah Bani Tamim. Itu dekat sama-sama Arnani. Itu aja tuh Bani Tamim masuk sini. Sama-sama Ismaili juga. Kalau dengan Baswedan itu bukan Arnani, tapi masih Ismaili, JL 858. Jadi kalau terpisahnya begini, kita nggak tahu anak Nabi Ismail yang mana, tapi kalau Bani Zubaidi, Bani Hasim, Bani Tamim, itu diturunkan oleh keturunan Nabi Ismail yang haplogramnya FGC 11. Tapi kalau Baswedan itu diturunkan oleh keturunan Nabi Ismail yang sebentar. Saya lupa ya. Bukan masih FGC 11 kayaknya. Jadi perpisahannya di cucu atau cicit lah itu ya. Cucu atau cicit atau buyutnya Nabi Ismail, bukan level anaknya. Jadi orang Arab tuh nggak cuma Arnani dan Khahtani. Itu salah. Karena keturunan Nabi Ishak pun yang Esau, jadi kembarannya Nabi Yakub, itu pun sekarang juga banyak jadi Arab. Jadi orang Arab itu tidak hanya Adnani dan Khahtani. Nah, kenapa kenapa kita bisa mengambil kesimpulan kenapa Nabi Ibrahim J1, misalnya bukan G gitu ya. Keluarga Zubaidi dengan keluarga Cohen yang sama-sama haplogrupnya, itu kakek bersamanya 4.600 tahun yang lalu kira-kira gitulah kalau dihitung. Tetapi kalau Ba'alawi yang G dengan Cohen yang G, itu kakek bersamanya 20.800 tahun. Itu makanya nggak bisa. Karena Nabi Ibrahim itu nggak nyampe 6.000 tahun yang lalu. Di situ. Jadi dalam penyelidikan genetika, tidak diharuskan Nabi Muhammad itu harus J1, tapi semuanya diselidiki. Haknya yang klaim itu diselidiki semuanya. Tetapi pada J1, JP58 misalnya, antara Arnani sekarang dengan Kohanim, itu kakek bersamanya 4.600 tahun yang lalu. Itu kan masa hidupnya Nabi Ibrahim kan ya. Setua-tuanya 4.700. Tetapi kalau Ba'alawi dengan Kohanim yang sama-sama haplogrupnya G, kalau Kohanim itu yang G-nya adalah GM377. Sementara Ba'alawi itu GY 32612. Itu kakek bersamanya 20.800 tahun yang lalu. Jadi pengukuran jam molekul di tubuh mereka lah yang menolak mereka sebagai Bani Ibrahim. Karena catatan silsilah yang ditulis di tubuh mereka
itu nggak cocok dengan narasi kitab suci gitu loh. Narasi Ya, kitab sudah baik dari Injil, Taurat, dan Quran, Nabi Ibrahim itu disimpulkan nggak mungkin lebih tua dari 6.000 tahun yang lalu. Begitu. oke. Jadi, nah ini pertanyaan saya ke Afan sama Farhan. Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika, demokrasi. Semua setara. Mau keturunan Nabi Ismail, keturunan Nabi Nuh, keturunan Nabi, ya ada yang bilang Javan itu Nabi ya. Ada yang bilang kan nenek moyangnya orang Jawa kan itu. Keturunan Yuya pun itu seharusnya setara. Nggak boleh lebih tinggi dari orang lain. Nah sikapnya gimana nih sama orang-orang yang kalian ini saya anggap sekarang adalah wakil Bani Ibrahim. Bagaimana kesetaraannya dan bagaimana dengan orang-orang yang ngaku keturunan Nabi tapi malah tidak bisa membuktikan bahwa mereka ini keturunan Nabi. Cuma sertifikatnya saja emas, tapi barangnya itu loyang gitu loh. Nah itu gimana tuh? Ya, Baik, Prof. Oke, Prof. Berarti saya dulu Bismillahirrahmanirrahim. monggo. Mungkin Mas yang Afan atau pertama, Mas Farhan jawabnya. ya, mungkin yang saya mungkin sedikit saja Mas Fatul. Pertama, salam kenal buat tadi Gus, tadi Mas apa tadi ya dari Mataram, Fatih. Mataram, Mas Fakih, ya. Mas Fakih. Yang pertama, salam kenal, kita semua bersaudara, kan begitu. Nah, kemudian poin yang pertama, tadi kan Mas Fakih menyampaikan bahwa kami Zubaidi ini pantas dipanggil dengan sebutan Sayyid. Menurut saya pribadi, nggak usah. Lebih baik sebut dengan nama kami saja. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, seperti yang tadi Prof. Sedeng sampaikan, pada dasarnya seperti pernyataan kami yang lalu, bahwasannya kami merasa manusia di mata Allah itu sama, dan begitu sama. Yang membedakan hanya amal dan takwanya saja, kan begitu. Nah, bagaimana kesetaraan itu? Kalau narasi mereka mau menyampaikan bahwasannya yang sudah disampaikan, mereka ini sebenarnya kasihnya emas tapi isinya bagaimana begitu kan. Saya nggak mau sampai ke sana. Yang jelas buat saya pribadi, siapapun kita manusia di mata Allah itu sama, yang membedakan iman dan takwa. Dengan apa kalau kita boleh ambil Al-Quran sedikit, yang di surah Al-Hujurat 13, itu yang artinya sesungguhnya kita diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang menjadikan kita semua berbangsa-bangsa, bersuku-suku supaya saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kita di sisi Allah adalah yang paling takwa. Itu saja. Mungkin nanti Pak Han bisa menambahkan. Silakan Han. Sebenarnya kalau saya pribadi ya, mungkin juga mau semua bangsa Zubaidi kita nggak pernah mengenal panggilan Sayyid atau Syarif, nggak pernah sama sekali Pak. Karena dari mulai kakek nenek kita juga yang nggak ada ucapan Sayyid atau Syarif itu. Jadi ya lebih baik dipanggil nama aja kalau menurut saya Pak. Biar kita juga bisa semakin membumi gitu kan dengan siapa aja gitu kan. Kalau kita sih ya tetap beranggapan semua manusia sama di sisi Allah. Nggak ada yang lebih mulia, nggak ada yang lebih utama apakah dia Arab atau non Arab, semua sama di sisi Allah. Orang Arab ada yang baik, orang Arab ada yang jahat. Begitu juga bangsa apapun semuanya sama. Jadi ya sebaiknya menggunakan nama aja Pak, jangan sampai berlebihan dengan memanggil Sayyid atau Syarif. Saya rasa nggak tepat Pak. Begitu Pak pendapat saya. Terus selanjutnya tentang masalah polemik nasab ini, mungkin situasi di tempat kita berbeda ya dengan di Jawa. Karena di sini itu dari kabilah tertentu yang mungkin bermasalah di Jawa itu, di Medan tidak ada masalah Pak. Jadi di Medan baik-baik aja, nggak ada misalnya mungkin merasa mengunggulkan diri lebih
tinggi atau gimana. Nah, memang ya mungkin kalau yang kayak kasus di Pulau Jawa ini, ya siapa aja pasti nggak setuju lah Pak. Bisa jadi mungkin kabilah tersebut juga yang ada di Kota Medan nggak setuju juga dengan apa-apa yang dibuat di Pulau Jawa. Tapi situasinya kalau kita di Medan, alhamdulillah, masya Allah, luar biasa memang ya semuanya baik-baik aja, nggak pernah terjadi misalnya mungkin cerita-cerita yang mungkin bertentangan dengan pemahaman agama yang kita tahu selama ini, itu belum pernah terjadi di Medan. Saya juga kaget ngelihat apa yang terjadi di Pulau Jawa. Nah, jadi ya kita ya tetap nggak setuju dengan hal-hal yang seperti itu kan, karena semuanya kan dalam Islam ini kan sudah ada tuntunannya. Tuntunannya ya jelas dari Al-Quran dan Al-Hadis serta ijma ulama kan. Ya patokan kita itu aja Pak. Kalau masalah misalnya nasabnya menganggap diri lebih mulia atau bagaimana, kalau di Medan kita nggak ngelihat yang seperti kasus seperti itu, gitu. Mungkin kalau kita di Jawa, ya gimana ya? Bisa dikatakan siapapun pasti, ya setiap manusia sama lah, semua di sisi Allah. Islam juga diturunkan dengan mengutamakan nilai-nilai kesetaraan, mendongkrak hak asasi manusia supaya umat manusia ini lebih baik lagi dalam berakhlak, dalam bertindak, semuanya sesuai dengan hukum-hukum yang memang ditentukan Allah sudah baik semuanya. Nah, begitu aja dulu Pak dari saya Pak. Oke, baik. Terima kasih kepada Mas Afan dan Mas Farhan. Ini sebelum Mas Lutfi, saya kasih giliran ke Mas Lutfi untuk bertanya. Ini saya ada sedikit pertanyaan ini yang agak menggelitik gitu ya. Jadi kan salah satu klan yang mengaku sebagai cucu Nabi itu kalau anak gadisnya dinikahi oleh pribumi ataupun yang tidak satu klan dengan mereka, itu pasti ada sumpah serapah gitu kan. Bahkan ada kata-kata yang tidak pantas diucapkan gitu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan untuk di klan Zubaidi ini ya, kalau seandainya ada pribumi gitu ya, ingin meminang gadis dari klan Zubaidi yang apa itu indikasi sebagai keturunan Nabi Ismail itu sangat kuat dibandingkan dengan yang klan sebelah ini. Kira-kira apa kriterianya gitu ya untuk yang harus dipenuhi gitu ya bagi selain klan Zubaidi ini kalau ingin meminang anak gadisnya gitu. Monggo, monggo. Monggo, Mas Afan atau Mas Farhan untuk menjawabnya. Ya, Mas Afan. Sebentar. Ini teknis ya. Kalau Mas Farhan ngomong, mic-nya Mas Afan harus mati. Kalau Mas Afan ngomong, mic-nya Mas Farhan harus mati karena jaraknya terlalu dekat. Jadi gantian gitu ya. Soalnya suaranya jadi apa ya, saling mengganggu gitu. Itu satu ruangan ya. Mas Afan dihidupkan dulu. Mas Afan kalau mau ngomong dihidupkan dulu. Nah, Baik, Prof. Oke. gantian Baik. nanti karena terlalu dekat ternyata apa Ya. kalian berdua. Sudah. Oke, baik. Terima kasih Prof. Sudan. Nah, Mas Fatul, kalau dari sisi saya pribadi, kami ketika ada warga pribumi yang hendak meminang anak gadis ini, kami membuka dengan kasih sayang kami terima, dengan lapang dada. Yang penting dia muslim, agamanya baik, keturunan keluarganya baik-baik, insya Allah. Dengan hati terbuka kami menerimanya. Karena jodoh pertemuan maut semua Allah yang tentukan. Kami nggak punya kriteria Zubaidi harus perempuan Zubaidi harus berumah tangga dengan keturunan Zubaidi juga tidak. Kan begitu. Kami semua membaur dari kakek nenek kami dulu sudah membaur. Begitu. Baik, sekarang kepada Mas Farhan. Monggo Mas Farhan. Mic-nya gantian, mic-nya. Sekarang Farhan dinyalakan mic-nya. Oke.
Berdasarkan pengamatan saya selama ini, Pak, yang saya perhatikan di keluarga Zubaidi yang ada di Kota Medan, ya semuanya kita nganggapnya gitu, Pak, biasa aja, Pak. Jadi dari kalangan eh, wanita-wanita Zubaidi yang menikah dengan suku Aceh atau dengan suku Jawa, ada dengan suku Batak Toba juga ada. Itu semua kita nganggapnya biasa aja, Pak. Kalau diundang ya kita datang. Kita nggak pernah ada kriteria-kriteria, wah ini nggak nikah dengan sesama kita, udah jangan kita datengin atau gimana gitu, nggak pernah. Jadi memang kalau yang saya lihat, semuanya sudah membaur kalau saya yang perhatikan, Pak. Saya punya sepupu bisa dikatakan 99% itu semua nikahnya dengan penduduk lokal semua. Semua begitu semuanya. Termasuk sepupu dekat, sepupu jauh semua. Tapi ya tentunya Pak, ya mungkin kriteria keluarga dari keluarga baik-baik, juga orang baik-baik, itu aja palingan yang dijadikan titik beratnya. Tapi kalau untuk misalnya, wah ini dari ras mana, wah ini dari keturunan mana, dari suku apa, apakah dia dari keturunan Arab atau bukan, itu nggak ada. Sampai yang terakhir juga saya punya sepupu nikah, itu juga nikahnya dengan orang Melayu, nggak ada masalah. Kita biasa aja semua, Pak. Yang penting yang baik-baik, bertanggung jawab, udah nggak apa-apa. Gitu aja Pak, dulu Pak. Mas Afan istrinya orang mana, Mas? Jawa, nyalain mic-nya, nyalain. Ya, Gantian. terima kasih Prof. Pertanyaannya Prof. Nah, kebetulan istri saya juga ada keturunan Arab dari ibu mertua saya. Bapak mertua saya laki-laki Melayu dari Tanah Deli. Ibu mertua perempuan saya asli orang Solo, Prof. Asli orang Solo, Prof. Abdul Aziz dari Solo, Prof. Jadi istri saya juga ada keturunan dari Jamaah Abdul Aziz Solo. Ayah mertua saya laki-laki asli dari Melayu Deli, Prof. Nah, kakak kandung saya berumah tangga dengan orang Aceh dari Samalanga, lebih kurang 2 jam sebelum Banda Aceh, Prof. Itulah membuktikan bahwasannya anak gadis Jubaidi membaur dengan seluruh pribumi yang ada di Indonesia. Yang penting, tadi yang saya sampaikan, dia Muslim, agama yang baik. Insya Allah, kita terbuka, kita terima dengan lapang dada dengan penuh kasih sayang, Prof. Demikian, Prof. Ini gini ya, kalian harus siap-siap. Besok itu akan banyak antrean yang jadi mantunya keluarga Zubaidi. Siap-siap itu. Kalau butuh bantuan apa menyeleksi itu ada Mas Fakih tuh. Insya Allah, Prof. Insya Allah, Prof. Ya nggak Ada yang apa-apa lah, ditambahkan, kita memperkaya lah. Jadi kalau amin. teman-teman subscriber kalau pengen punya anak jadi cucunya Nabi Ismail, silahkan jadi mantunya keluarga Zubaidi. Sah itu. Nanti jadi cucunya Nabi Ismail itu anaknya. Ini saya ada pertanyaan nih gini. Ya, gini pertanyaan. Di Balawi itu kan mengklaim sebagai Ahlul Bait. Dalam pandangan saya, Ahlul Bait itu ada 2 jalur. Jalur pertama adalah jalur darah, itu sudah berhenti pada Sayyid Hasan dan Husain. Keturunannya itu bukan Ahlul Bait lagi. Duriyah itu menurut saya. Dan Duriyah itu kan bukan cuma keturunannya Hasan dan Husain. Ada keturunan Zainab, Umamah, siapa lagi, Ummi Kulsum. Itu juga Duriyahnya Nabi. Kita nggak boleh mengingkari mereka sebagai Duriyah Nabi gitu kan ya. Nah, jalur Ahlul Bait kedua yang dibuka sampai hari kiamat nanti adalah jalurnya Salman Al-Farisi. Yang haplogrupnya bukan J1 malah R1A sepertinya. Tapi jalur Salman Al-Farisi ini kan simbol aja sebagai orang yang berilmu gitu loh. Ahlul Bait sampai akhir zaman itu dibuka untuk orang-orang yang berilmu. Nah, dalam pandangan keluarga Zubaidi, Ahlul Bait itu seperti apa sih gitu? Itu jelaskan ke rakyat Indonesia. Kalau dalam pandangan saya seperti itu. Ahlul Bait jalur darah itu udah berakhir di apa Sayyidina Hasan dan Husain. Tapi kalau Ahlul Bait jalur ilmu pengetahuan itu mau sampai kiamat tetap dibuka untuk orang-orang yang bertakwa dan berilmu.
Itu menurut saya. Silahkan. Baik, sekarang kita menuju ke Mas Lutfi ya. Mas Lutfi? Mau dijawab dulu atau enaknya dijawab dulu kali, habis itu baru ke saya kali ya. Oh ya udah, dijawab aja dulu. Monggo, Habis itu monggo. baru ke saya ya. Monggo. Eh, Silakan. kalau menurut saya ya, yang disampaikan Pak Sugeng benar bahwa Ahlul Bait itu berhenti sampai ke Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Untuk ke bawahnya itu disebut dengan Zuriyah. Itu udah benar itu, Pak. Mengenai eh, sahabat Rasulullah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, ya itu juga benar. Karena Rasulullah juga menganggapnya sebagai orang yang paling dekat, orang yang benar-benar berilmu, yang bahkan dikabarkan juga Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu termasuk salah satu keturunan bangsawan yang ada di Persia. Itu yang pernah saya dengar. Ya kemungkinan kalau haplogrup grupnya bisa, kemungkinan saya rasa mungkin kalau nggak, mungkin R ya haplogrup grupnya ya. Jadi di situ juga kita bisa ngelihat gimana keluasan dari ilmu Rasulullah itu bisa memberikan predikat Ahlul Bait kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu ini sejak awal. Itu mungkin juga sebagai proyeksi untuk kita yang ada di masa yang sangat jauh dengan Rasulullah, bahwa memang jalur untuk dekat dengan Rasulullah itu bukan hanya melalui jalur keturunan, tapi juga ada jalur-jalur yang khusus yang memang bisa membuat dekat dengan Rasulullah, termasuk juga ulama. Ulama juga kan termasuk ya warasatul anbiya kan, pewaris para nabi kan. Di situ juga kan menunjukkan kedekatan hubungan yang nggak bisa siapa yang mau nolak. Rasulullah yang tetapkan, siapa yang mau nolak? Apapun yang sudah ditetapkan Allah dan Rasulnya semuanya kan bersifat fix. Dan itu semua memang relevan. Berarti apa? Rasulullah ini mengedepankan kesetaraan, ilmu pengetahuan dalam mendekatkan diri orang-orang yang mungkin yang merasa, wah ini saya bukan nggak berhubungan, tapi dengan adanya ilmu pengetahuan atau mungkin dengan predikatnya sebagai ulama, hubungannya dengan Rasulullah jadi dekat. Begitu Pak, kalau menurut saya Pak. Baik, terima kasih Mas Farhan. Sekarang gini ya, kita kasih kesempatan pada Mas Lutfi. Monggo Mas Lutfi, kalau ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan dengan Mas Afran dan Mas Farhan. Baik, Bang Alvan sama Bang Farhan ya. Saya mau tanya ini, kalau di Bani Alawi ini kan seperti yang kita ketahui kan mereka pada anti ya dengan kebanyakan lah ya. Pada anti dengan tes DNA ini. Kalau dari komunitasnya Bani Zubaidi gimana reaksinya setelah keluar hasil tes DNA ini? Satu itu. Terus yang kedua, kalau di Bani Zubaidi itu leluhurnya itu ada cerita karomah-karomah seperti di Bani Alawi atau enggak? Udah, itu aja dari pertanyaannya. Silakan. Baik, terima kasih Mas Lutfi. Dengar saya Mas Lutfi? Iya, silakan, silakan. Baik, baik, baik. Nah, yang pertama tadi yang Mas Lutfi tanyakan kan, yang kedua tentang karomah-karomah. Kalau karomah-karomah kami belum pernah dengar. Ya kan, dan kakek-kakek kami, abah-abah kami dulu nggak pernah yang ada karomah yang bisa ngobatin orang tuh nggak ada. Sama sekali nggak ada. Kan begitu. Nah, terus pertanyaan pertama tadi apa? Lupa saya. Pertama tadi? Reaksi dari keluarga setelah hasil tes DNA-nya keluar. Ya,
Baik, jadi begini. Bagaimana reaksi kami sebagai keluarga Az-Zubaidi ketika mendengar salah seorang keluarga besar kita, haplus grupnya terkonfirmasi J1. Nah, yang pasti yang pertama kami lakukan, kami bersyukur kepada Allah apa yang nikmat yang Allah berikan lagi. Kami melalui keluarga Zubaidi dengan hasil YDNA-nya yang terkonfirmasi J1 itu yang pertama. Yang kedua, kami tidak merasa harus diagung-agungkan atau dilebih-lebihkan atau harus bersikap seperti mereka-mereka yang harus bagaimana begitu. Mungkin Lutfi ngerti maksud saya. Nggak ada. Sama sekali tidak ada. Nah, atas dasar itulah kami kemarin beberapa yang lalu membuat pernyataan resmi bahwasannya kami tidak mau dihormati atau tidak mau penghormatan khusus, tidak ada. Karena kami semua manusia sama mata Allah yang memberikan iman dan takwa. Begitu Mas kira-kira. Kalau kuburan dari leluhur-leluhur gimana Pak? Kuburan biasa aja atau ada haul tahunan juga seperti di Bani Alawi atau enggak Pak? Wah, sama sekali enggak ada Mas Lutfi. Enggak ada. Dan saya memang pribadi untuk seluruh Zubaidi tidak pernah ada haul-haul seperti mereka-mereka. Kami kuburan kami seperti biasa saja, gundukan tanah dengan batu nisan. Datang ke kuburan berdoa. Jadi ketika memang berdoa hanya berdoa akan kita punya orang tua yang sudah berpulang, kakek-kakek kita yang sudah berpulang seperti yang Allah perintahkan. Doa melalui sholat dan doa pribadi-pribadi. Begitu Mas Lutfi. Baik, terima kasih. Satu lagi terakhir. Ini Bani Zubaidi masuk ke Indonesia di tahun berapa ya? Abad ke-18 atau abad ke-17 atau berapa? Ada keterangan nggak ya dari keluarga yang masih ada saat ini? Nah, Mas Lutfi, kalau untuk ini saya kira Farhan lebih bisa menjawab karena dia punya referensi cukup banyak. Silakan Han, Anda matiin mikrofon dulu. Kalau yang pengetahuan saya sekitar abad 18, kemungkinan abad ke-17 sudah ada yang masuk Pak, tapi mungkin nggak begitu tahu kita ya. Kalau datanya itu, tapi yang data yang kita dapat abad ke-18 itu yang banyak masuk Pak. Cuman semuanya memang tetap yang ada di Nusantara ini semua bisa dikatakan mungkin 99% tetap melalui kota Medan, Pak. Jadi singgah di kota Medan, setelah dari kota Medan ada yang menetap di kota Medan, tapi Ya, terima kasih. Putus ya, Pak. Nggak putus ya, Pak? Putus. Keputus sedikit. Nggak apa-apa. Putus ya. Yang tahu saya datanya abad ke-18 itu fix itu. Kemungkinan abad ke-17 mungkin sudah ada juga yang datang kemari ya. Karena ada juga yang udah bergenerasi-generasi di sini sampai 3 generasi gitu. Yang setingkat dengan nenek saya ada lah. Tapi ya datanya yang saya dapat itu aja Pak. Kalau selebihnya saya belum ketemu lagi Pak. Terima Itu kasih. Saya kembalikan ke Mas Fathul. Gimana Pak? Itu kalian kulitnya aja udah kulit Nusantara gitu, nggak kulit Arab lagi. Siapa Pak? Saya Pak. Iya ya sama, Kebetulan sama saya Farhan memang sama. Kulitnya udah kayak kulit orang Medan itu. Coba kita berenam kulitnya sama semua kan, lihat warnanya tuh. Sama semua kita berenam tuh kulitnya udah sama semua. Kayaknya neneknya sama dulu itu. Ya silakan dilanjut. Nenek kita udah orang sini Pak. Makanya nenek kita sama Nenek sepertinya kita itu. udah orang sini. Makanya. Iya. Kalau Afan orang Minang ya. Afan orang Minang itu neneknya. Oh, kalau kita main ke rumah Afan berarti bisa makan kenyang ya. Oh, berjelas Pak. Rendang enak di rumah Afan.
Silakan, Mas Fakih, gimana? Gimana Kak? Baik, yang pertama tadi membuktikan bahwa keluarga Az-Zubaidi dengan lantang dan tegas menolak penyebutan Sayyid. Ini menunjukkan bahwa emas tetaplah emas walaupun dia tidak perlu untuk dipamer-pamerkan. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan menolak penyebutan Sayyid ini sebenarnya ini juga bagian dari bahwa memang genetik itu tidak akan berbohong. Kalau genetiknya orang baik, itu pasti dia akan berlaku rendah hati dan memberikan cerminan hal-hal yang baik. Mohon maaf, sebagaimana juga keluarga Wali Songo selama sekian ratus tahun ini di Nusantara juga tidak pernah untuk mengglorifikasi nasabnya, bahkan cenderung menyembunyikannya, bahkan cenderung istilahnya itu marah. Kalau dulu anak-anaknya mereka itu tanya ke bapaknya, ke kakeknya tentang nasabnya, bahwa memang nasab bukan sesuatu yang untuk dibanggakan, tetapi hanya untuk silaturahmi. Dan yang kedua untuk ketauladanan. Jadi melihat kerendahan hati, kebesaran jiwa dari keluarga besar Az-Zubaidi ini menunjukkan bahwa memang sekali lagi panjenengan semua pantas untuk menjadi keturunannya Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim, yang memberikan contoh yang luar biasa, bukan hanya tercatat di dalam buku-buku dongeng atau buku-buku sejarah, tapi di kalamullah, di dalam Quranul Karim, bagaimana seorang Ismail yang luar biasa patuh kepada ayahandanya, mencintai Tuhannya dan merelakan dirinya untuk menjadi persembahan korban itu sendiri. Dan Nabi Ibrahim juga bagaimana memberikan ketauladanan yang luar biasa di dalam peristiwa Idul Adha yang kita rayakan tiap tahun itu. Jadi pantas kalau kemudian dari tulang sulbi keduanya nanti akan melahirkan manusia akhir zaman, Nabi terakhir Muhammad SAW. Dan sebagai keluarga besar Abrahamik, saya berharap bahwa kesetaraan dan kerendahan hati ini akan terus tercermin, walaupun telah lolos uji tes DNA ya. Jangan sampai kami berharap jangan sampai ada cerita yang sama, bahwa nanti ada keluarga Az-Zubaidi atau Al-Katiri atau keluarga At-Tamimi atau yang lain, bahwa kami benar-benar keturunan Nabi lah. Ini kami berharap dan kami yakin tidak akan pernah ada itu. Karena apa? Melihat dari sistem pernikahan di keluarga klan-klan Arab non Ba'alwi itu sama sekali tidak ada rasisme. Saya juga berteman banyak mulai dari kecil. Saya tinggal mulai SD sampai SMA di kota Pasuruan. Saya bergaul dengan klan Ba'alwi dan klan-klan Arab yang lain. Saya juga miris ketika saya hidup di antara saudara-saudara yang mengaku dari Timur Tengah, tetapi ada pandangan segregasi kelas yang sangat miris. Mohon maaf. Saya harus mengatakan dengan pahit bahwa di antara golongan Arab non Ba'alwi itu terkenal disebut sebagai Arab piring seng. Tahu ya piring seng ya? Piring yang dari bahan seng itu. Di dalam tradisi kita, saya nggak ngerti di tradisi mana, tapi kalau di tradisi orang Jawa, ningrat itu memakai piring porselin. Ada yang mengatakan itu porselin sampai giok ya. Kalau raja dulu dari Cina, raja-raja Jawa itu juga pakai piring giok itu ya. Kemudian berkembang menjadi porselin, kemudian menjadi kristal atau kaca atau silika, dan yang paling rendah biasanya rakyat jelata. Atau mohon maaf, untuk kasih makan kucing itu memakai piring seng. Mohon maaf. Nah, ketika kemudian golongan Arab non Ba'alwi disebut Arab piring seng, ini bukan hanya terjadi di Pasuruan. Saya mendengar itu di Surabaya, di daerah Sasak, yang di situ juga golongan Arab baik Al-Irsyad maupun Robito Alawiyah dari klan Ba'alwi juga banyak di daerah situ, juga di daerah-daerah pesisir utara Jawa. Itu non sewu, sebutan Arab piring seng kepada golongan Arab non Ba'alwi ini sangat
sangat masif, bukan rahasia sudah menjadi rahasia umum bahwa terjadi sebutan-sebutan yang tidak pantas, Arab Beringseng lah atau Arab apalah, Arab loyang lah atau apalah. Intinya bahwa orang Arab yang bukan keturunan Nabi Muhammad. Nah, semacam itu. Nah, ini kemudian ketika kita menoleh kepada sejarah di masa silam, ternyata memang hal ini memang nun sewu. Yang pertama memang ini adalah konstruksi politik dari kolonial untuk membagi masyarakat Indonesia dan memang untuk membenturkan satu sama lain. Bahkan dalam kitab Al-Istizadah min Akhbaris Sadah dari Ali bin Muhsin bin Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf, seorang cucu dari Mufti Tarim, yang Habib Abdurrahman bin Ubaidillah ini pernah didatangkan oleh Belanda untuk mendamaikan antara klan Ba'alwi dengan non Ba'alwi, itu sampai kalau ketemu sama orang-orang Arab non Ba'alwi itu harus sembunyi-sembunyi karena diancam dan dipersekusi. Beliau sampai kemudian akhirnya mengungkap kekecewaannya dan bagaimana juga menceritakan tentang rasisme yang terjadi di antara klannya sendiri kepada orang Arab di luar orang-orang Ba'alwi. Artinya menjadi hal yang wajar ketika kemudian pendiri Al-Irsyad Syekh Ahmad Surkati sampai demikian marahnya ketika nun sewu murid-murid yang non Ba'alwi harus cium tangan sebelum masuk kelas kepada murid-murid yang Ba'alwi. Bahkan nun sewu gurunya pun yang non Ba'alwi itu harus cium tangan ke murid-murid yang Ba'alwi. Ini kan suatu bentuk yang keterlaluan sekali begitu. Dan rupanya supremasi dari segregasi kelas peninggalan Belanda ini ingin dilestarikan. Andai kata benar pun bahwa mereka itu cucu Nabi, keturunan Nabi, dzurriyyah Nabi, andai kata benar, maka itu sesuatu hal yang sangat memalukan, menurut saya biadab dan sama sekali bukan mencerminkan nilai Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata mereka bukan. Lah, benar pun itu harus dilawan, harus diluruskan. Apalagi tidak benar. Karena tidak benar, ya maka tanggung jawab bersama dari seluruh bangsa ini yang masih mencintai agama ini dengan sebaik-baiknya, agar jangan sampai agama ini framingnya buruk di luar, bahwa Islam adalah agama yang nun sewu memakai sistem kasta. Padahal bagaimana Rasulullah memanggil bukan hanya kepada sesama keturunan Ismail dan Ibrahimnya, bukan hanya kepada sesama Quraisy, kepada Bilal bin Robah, seorang budak kulit hitam, tapi soleh, Rasulullah memeluknya, memanggilnya ini saudaraku di surga. Dan bagaimana cintanya Bilal kepada Rasulullah tidak bisa tidak kita untuk tidak menjadikannya sebagai contoh bagaimana Rasulullah berusaha untuk menghapuskan kasta, perbudakan maupun sistem kelas yang waktu itu juga terjadi di masa-masa sebelum pra-Islam. Jadi maksud saya menjadi tugas kita bersama untuk bernarasi. Selama-lamanya iman adalah menolak dalam hati. Tetapi kalau kita mampu untuk menyuarakannya, kenapa tidak? Agar kita tidak ikut di dalam bagian yang mendiamkan atau membiarkan kejahatan ini. Mendiamkan suatu kejahatan di dalam suatu situasi yang seperti ini, sama halnya kita mendukung dan meridhoi, merestui dari kejahatan itu sendiri. Maka nun sewu, saya apresiasi kepada Kang Mas saya yang kebetulan masih ada hubungan famili, Mas Sugeng, sampai pangkatnya sampai dia kena sanksi. Karena terlalu lantang, karena sudah tidak sabar, sudah tidak tahan lagi. Tidak bisa, memang di dalam keluarga kami Bani Syabuddin Jogja, memang Bani pejuang, di dalam serangan Janur Kuning, keluarga kami banyak menjadi korban dan turun langsung di dalam perang yang akhirnya membuat dunia
mengakui Republik Indonesia karena serangan Janur Kuning, serangan Fajar di Jogja itu keluarga kami, insya Allah banyak yang menjadi korban di situ. Dan mbahnya Gus Suat itu testimoninya sampai tiap hari nyembelih sapi satu itu untuk keluarga kami berjuang di dalam serangan itu, di dalam gerilya itu. Jadi kami tidak bisa tinggal diam melihat hal-hal yang seperti ini. Apalagi yang bisa kami berikan untuk bangsa ini, untuk saudara-saudara kami, untuk generasi yang akan datang. Kecuali kami harus bernarasi dengan tegas menyuarakan hal ini. Saya yakin bahwa kalau semua pihak turut hadir, semua klan Arab yang benar-benar Arab ya, atau mereka yang menolak rasisme yang masih ada di zaman kemerdekaan yang dibawa oleh kaum Ba'alwi itu, saya yakin kalau semua hadir, maka sebentar untuk kemudian mengakhiri kejahatan mereka. Cuma ya itu tadi, memang mereka sekarang bersembunyi di balik fatwa, bersembunyi di balik doktrin, bersembunyi di balik majelis sholawat, bersembunyi di balik jubah mereka, bersembunyi di balik dalih-dalih yang itu menyesatkan untuk tetap melanggengkan klaim sesat mereka sebagai keturunan Nabi. Tapi percayalah bahwa tidak akan mungkin kita akan melawan ilmu pengetahuan. Tidak akan mungkin kita akan melawan akal sehat. Karena peradaban dibangun dari keduanya. Dan keluarga Az-Zubaidi, keluarga klan Arab yang lain Al-Qatiri, saya yakin mungkin dari At-Tamimi juga kemarin saya dengar juga akan turun gelanggang. Dari keluarga Baswedan, saya juga mendengar katanya juga ada yang mau tes DNA. Dan saya yakin dari keluarga-keluarga klan Arab yang lain akan bersama-sama untuk bersama kami. Mau kemana lagi? Nun sewu, saya tanya kepada klan Ba'alwi, kalau kalian tidak mencintai bangsa ini, kalau kalian tidak ingin berbaur setara dengan seluruh warga bangsa ini, mau kemana kalian? Mau pulang ke Yaman? Mau kemana kalian? Ya tidak ada lagi. Kita semua ini sudah menjadi saudara, menjadi warga bangsa Indonesia. Ayo mari kita berangkulan bersama, ketawa-ketawa, kita ngobrol yang enak. Kalau perlu berbesanan, silakan keluarga Az-Zubaidi kalau mau melamar putri-putri saya. Insya Allah putri-putri saya tidak kalah cantiknya dengan orang-orang Arab. Kapan-kapan kalau misalkan nanti ada putri-putri panjenengan semua yang istilahnya mau berbesaran dengan kami keluarga Mataram Islam, kami siap untuk menjalin persaudaraan. Kan gitu Mas Sugeng. Jadi itu saya harap narasi ini tidak berhenti sampai di sini. Kita harus terus menggelorakan. Saya yakin bahwa keluarga-keluarga dari Bani Arab lain yang selama ini juga mengalami rasisme, saya mendengar Nun Sewu, saya mendengar langsung dari keluarga-keluarga Arab yang ada di Pasuruan. Ada yang menikah dengan Habibah, Ba'alawati, Ba'alwi perempuan. Ya. Sampai punya anak 2, dipaksa cerai karena dihukumi zina. Nun Sewu, saudara saya sendiri, saudaranya Mas Sugeng, seorang kiai yang ada di Lodoyo, Blitar, Kanigoro apa Lodoyo ya. Itu punya anak 4, seorang kiai, saudara kami. Itu sekarang istrinya itu tidak mau dikumpuli. Istrinya ya tinggal masih di pesantren itu, tapi kan punya 2 rumah kiainya. Punya 2 rumah tinggal. Kiainya tinggal di rumah satunya. Istrinya tidak mau ditemui, tinggal di rumah yang sebelahnya. Kayak kucing-kucingan gitu. Tapi tidak mau mengajukan gugatan cerai. Alasannya apa? Alasannya iparnya datang membawa fatwa yang tahun 1888 ya dari Mufti Batavia Utsman bin Yahya yang mengatakan bahwa pernikahan mereka hukumnya haram dan zina. Padahal sudah punya anak 4. Bayangkan hal-hal yang rasis seperti ini nyata-nyata ada di tengah-tengah kehidupan kita. Dan Nun Sewu, panjenengan lebih tahu lah dari saya, bisa mendata dengan lebih banyak lah pernikahan antara klan Arab dengan klan Ba'alwi. Di Pasuruan juga ada kiai yang
sampai kemudian ditempeleng, disuruh cerai. Ada yang sampai kemudian dikata-katain yang luar biasa. Ada juga yang sampai dibilang kiai itu mbahnya itu fiktif. Sampai itu kemudian terjadi pada sekelas pondok Sidogiri yang umurnya sudah ratusan tahun. Kalau sekelas pondok Sidogiri aja mereka berani rasis, apalagi kepada kiai-kiai kampung, apalagi kepada keluarga-keluarga yang kabilahnya lemah. Saya melihat bahwa ini harus segera diakhiri dan menjadi tanggung jawab terutama bagi keluarga Az-Zabidi maupun keluarga Arab keturunan Ibrahim lainnya. Ini ada orang rasis yang menabrak moralitas agama kita Islam, mengaku keturunan Ismail dan Ibrahim pula, tapi kemudian mereka membuat malu Islam, membuat malu keturunan Ismail dan Ibrahim. Maka menjadi tanggung jawab dari keluarga-keluarga Arab keturunan Ibrahim pula untuk mengingatkan mereka. Dan terima kasih keluarga Az-Zubaidi hadir untuk ini di Nusantara. Terima kasih. Oke, saudara sekalian, itu tadi panjang dan lebar diwawancarai oleh Dr. Sugeng, lalu kemudian Tubagus Fakih, ya, Gus Fakih ya, saudara sekalian, terkait dengan kebiasaan-kebiasaan mereka. Nah, jadi ada beberapa hal yang sangat menarik, saudara sekalian, terkait dengan klan Zubaidi ini ya. Kalau kita lihat dengan hasil wawancara yang tadi, klan Zubaidi itu kira-kira masuknya abad ke-17-18 lah. Dan sudah berbaur, lalu kemudian terlihat jelas ya. Meskipun haplogrupnya itu J1, tapi mereka kita lihat dari segi kulit, lalu kemudian muka itu sudah bercampur baur ya. Bahkan dari pengakuan salah satunya yaitu Pak Farhan ya, kakeknya orang asli pribumi ya, saudara sekalian. Nah, dari hal ini bisa kita lihat memang benar yang dikatakan Dr. Sugeng ya, saudara sekalian, yaitu yang namanya haplogrup itu dari garis laki-laki terutama itu meskipun kita menikah dengan berbagai macam orang, lalu kemudian nenek moyang kita akan dites DNA, lalu kemudian kita itu tidak akan berubah, saudara sekalian. Ini hal yang dibuktikan oleh Gus Farhan ini. Kalau kita lihat itu dia Gus Farhan ini atau Pak Farhan ini itu bisa kita bilang keturunan yang keberapa atau bisa kita bilang generasi yang keberapa ya. Dari nenek moyangnya itu ternyata haplogrupnya J1, saudara sekalian. Nah, kalau kita lihat dengan apa yang dikatakan oleh setelah mendengar ya pemaparan dari Pak Afan lalu kemudian Pak Farhan ini, yaitu dari keluarga keraton Islam Mataram, yaitu Gus Fakih ya Hadiningrat. Gus Fakih Hadiningrat menyatakan bahwa bolehkah kami untuk memanggil kalian Sayyid, karena memang kalianlah yang pantas dipanggil Sayyid atau Syarif ya, saudara sekalian. Tapi apa jawab mereka, saudara sekalian? Sesungguhnya tidak ada di ajaran nenek moyang kami bahwa harus dipanggil ini, dipanggil itu, dipanggil Sayyid, dipanggil Syarif ya, saudara sekalian. Ya, kita lihat dari perkataan mereka, saudara sekalian, terutama Pak Farhan ya, tidak usah kami dipanggil Sayyid, biarkanlah kami seperti ini apa adanya. Nah, terlihat dari tutur katanya juga, saudara sekalian, memang kalau bisa kita bilang zuriyah Nabi Muhammad SAW itu ya bisa kita lihat sendirilah dari tutur katanya, akhlaknya, bagaimana mereka bergaul dengan masyarakat. Itu tidak mau diagung-agungkan ya. Contohnya saja ketika mau dipanggil Said atau Syarif itu mereka menolaknya, saudara sekalian. Biarkan kami seperti ini. Bahkan Gus Fakih Hadiningrat dari keluarga keraton Mataram ya, itu sampai kagum, saudara sekalian, dengan akhlak mereka. Dan ketika juga ditanya tadi yang menarik ya, dari kalau kita bandingkan dengan apa yang kita lihat dari ajaran Ba'alawi ini, terutama ketika karomah-karomah, apakah mereka mempunyai karomah-karomah nenek moyang mereka, ternyata jawaban mereka mengejutkan, saudara sekalian, yaitu
kami tidak pernah diceritakan oleh nenek moyang kami bahwa ada karomah-karomah nenek moyang kami seperti itu, seperti ini, bisa itu, bisa ini. Tidak. Ya, kita biasa-biasa seperti orang biasa. Nah, ini hal yang sangat luar biasa, saudara sekalian. Tidak mengungkit-ungkit kemuliaan daripada nenek moyangnya. Lalu kemudian ketika ditanya juga kuburan-kuburan palsu, apakah apa ya, bisa kita bilang apakah ada kuburan-kuburan yang mereka muliakan dihias sedemikian rupa nenek moyang mereka? Ternyata tidak ada, saudara sekalian. Sama seperti kuburan kita diberikan nisan 2, kemudian ditaruh di apa ya, samping kiri kanannya itu batu seperti biasa. Tidak seperti kuburan para imigran Yaman, yaitu Ba'alwi, ya saudara sekalian. Habib Ba'alwi ya, mereka menganggap kuburan mereka seperti apa ya, pusat sentral kegiatan mereka. Ya, kita lihat. Ini bukan kita mengomong dengan cara mengada-ada, saudara sekalian. Kita lihat saja kuburan nenek moyang mereka seperti luar biasa sekali. Dan satu hal yang sangat membuat saya tertarik dengan klan Zubaidi ini, saudara sekalian, mereka tidak mau dipanggil Said itu, saudara sekalian. Mereka menolaknya. Bahkan yang paling mengejutkan juga, yang jauh panggang daripada api, pengakuan mereka ketika ditanya apakah ada di antara klan Anda itu, marga Anda itu, Zubaidi itu, yang tidak membolehkan anak gadis mereka untuk menikah dengan di luar klan Zubaidi. Ternyata welcome semuanya, terbuka saudara sekalian. Asalkan katanya tadi Pak Farhan maupun Pak Afan itu ya kalau keluarganya baik, akhlaknya baik, tutur katanya baik, silahkan semuanya bisa meminang daripada keturunan kami, anak gadis kami. Nah, ini berbanding kebalik dengan apa ya, ajaran daripada Ba'alwi ini, saudara sekalian. Mereka tidak mau mengawinkan anak gadis mereka dengan yang bukan daripada keturunan klan mereka. Makanya kalau kita lihat beratusan daripada tes DNA klan Ba'alwi ini, rata-rata haplogrupnya itu adalah G, saudara sekalian. Ya, alhamdulillah, ini merupakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, saudara sekalian, untuk menjaga apa ya, keturunan yang mulia Nabi Muhammad SAW. Dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala pun untuk menjaga dan tidak tercampur baur daripada nenek moyangnya para klan Ba'alwi ini, saudara sekalian. Supaya kita ketahui, dengan mudah kita ketahui mana klan mereka, mana klan Ba'alwi, mana yang tidak, saudara sekalian. Kalau klan Ba'alwi itu kalau haplogrupnya G, ya memang itu sudah itu. Haplogrupnya tidak bisa diubah sama sekali, saudara sekalian. Dan tes DNA pun pertama kali diciptakan atau pertama kali dipromosikan oleh imam besar mereka, ya, yaitu Rizik Syihab, saudara sekalian. Ketika banyak beredar dulu video-video Habib palsu, ternyata mereka pun seperti itu, ya saudara sekalian, nyuruh mereka untuk tes DNA. Ternyata ketika datang K. Jumaruddin dengan tesisnya yang sangat luar biasa, kemudian didukung oleh Profesor Madam Ali, Dr. Sugeng dengan ilmu genetikanya, ternyata mereka mengharamkan tes DNA, saudara sekalian, karena bisa mengganggu daripada nasab seseorang, keturunan seseorang, ya. Dan apa ya, bisa kita bilang ketika mereka pun juga ada yang gentleman kita lihat, yaitu Habib Agus, ya, Arsal Al-Habsyi. Tes DNA kita lihat ketika tes DNA apapun hasilnya beliau itu akan menerimanya, saudara sekalian. Tapi ternyata ketika keluar hasilnya G, itu ada saja statementnya, ya bisa kita bilang itu bukan final, masih ada yang lain. Kalau saya bukan tes DNA di family tree yang lain, itu hasilnya bukan G kayaknya. Ya, seolah-olah memaksa lah, mereka menyangkal lah keluar sifat aslinya. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan sehat selalu dari klan Zubaidi, ya saudara sekalian. Dan jelas klan Zubaidi itu tidak ikut di dalam Rabi'ah Alawiyah, ya. Ya memang seperti itu. Kalau Ba'alwi itu keturunan Alwi, ya saudara sekalian, Bani Alwi. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.